Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu isu lingkungan yang sangat penting dan relevan di masa sekarang, yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon yang terletak di stratosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari kanker kulit hingga gangguan mata. Namun, aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan kimia tertentu, telah mengancam keberadaan lapisan ini. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai pengertian proses penipisan ozon, fungsi lapisan ozon, dampak, dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi lapisan ozon kita. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan positif untuk bumi dan generasi mendatang. Lapisan ozon adalah lapisan gas yang terdapat di stratosfer, yaitu lapisan atmosfer yang berada sekitar 15-50 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon memiliki fungsi penting untuk melindungi kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Radiasi UV dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan, seperti kanker kulit, katarak, kerusakan tumbuhan, dan gangguan ekosistem. Namun, dewasa ini, lapisan ozon di stratosfer berkurang karena terkontaminasi oleh klorofluorokarbon yang dikenal dengan nama freon. Freon adalah senyawa kimia yang terdiri dari unsur fluorin, fluorin, dan karbon. Freon banyak digunakan sebagai bahan pendingin pelarut dan propelan dalam aerosol. Freon dapat mencapai stratosfer dan bereaksi dingin dengan ozon, sehingga mengurangi jumlah ozon di lapisan tersebut. Bagaimana sih proses menipisnya ozon? Dilansir dari kompas.com, lubang ozon pertama kali ditemukan pada awal 1980 di atas wilayah Antartika atau Kutub Selatan. Para ilmuwan melakukan pengamatan secara terus-menerus dan ditemukan bahwa penurunan konsentrasi ozon di stratosfer dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, penurunan ozon juga dapat terjadi di Kutub Utara serta beberapa daerah tropis lainnya. Berdasarkan Total Ozone Mapping Spectrometer, kerusakan ozon membentuk lubang yang dikenal sebagai lubang ozon di kedua kutub bumi. Total Ozone Mapping Spectrometer atau TOMS adalah instrumen satelit NASA untuk mengukur nilai ozon. Dari 5 instrumen TOMS, 4 diantaranya berhasil memasuki orbit. Proses terjadinya penipisan ozon berawal dari adanya emisi molekul gas yang mengandung klor dan brom yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan proses alamiah. Karena gas tidak dapat bereaksi dan tidak larut dalam air, molekul gas tersebut terakumulasi di bagian bawah atmosfer. Akibat pergerakan udara, molekul gas akan terbawa ke atmosfer yang lebih tinggi dan mencapai stratosfer. Di lapisan stratosfer, radiasi matahari memecah molekul gas yang mengandung klorin dan bromin. Klorin dan bromin kemudian bereaksi dan memecah ikatan gas lainnya di atmosfer, termasuk ozon. Reaksi yang terjadi mengakibatkan molekul ozon terpecah, sehingga mengurangi konsentrasi ozon di stratosfer. Oleh karena itu, semakin banyak bahan kimia yang mengandung senyawa klorin dan bromin akan merusak keseimbangan stratosfer di alam. Adapun fungsi dari lapisan ozon itu sendiri yaitu lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bagi kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya. Radiasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, kanker kulit, kerusakan mata, dan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Lapisan ozon juga berperan dalam menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Penipisan lapisan ozon dapat meningkatkan intensitas radiasi UV yang sampai ke permukaan bumi. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama, meningkatnya risiko kanker kulit dan katarak pada manusia. Kemudian, menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia dan hewan. Lalu mengganggu proses fotosintesis pada tubuh, mengurangi produktivitas pertanian dan perikanan, serta merusak material plastik dan karet. Adapun penanggulangannya, untuk mengatasi masalah penipisan lapisan ozon, diperlukan upaya bersama dari seluruh negara di dunia. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menandatangani protokol Montreal pada tahun 1987. Protokol ini bertujuan untuk mengurangi produksi dan konsumsi freon dan senyawa lain yang merusak ozon. Selain itu, masyarakat juga dapat beraktif dalam menjaga lapisan ozon dengan cara pertama, menggunakan produk ramah lingkungan yang tidak mengandung freon atau senyawa lain yang merusak ozon. Kemudian, mengurangi penggunaan alat pendingin seperti AC dan kulkas.
yang menggunakan freon sebagai bahan pendinginnya. Kemudian menjaga kesehatan kulit dengan menggunakan tabir surya atau pakaian pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian menanam pohon dan tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Lapisan ozon adalah aset penting bagi kehidupan manusia. Kita perlu menjaga lapisan ozon yang semakin menipis akibat ulah manusia. Dengan begitu, ayo kita jaga generasi kita yang akan datang dan diri kita sendiri dari dampak buruk sinar UV.